Halo, saya dengan Aibda Impian Barita. Hari ini kita mau mengulik sedikit tentang kisah inspiratif yang berhubungan dengan ketenaga kerja. Kan sobat-sobat Polri ada tanggapan bahwasanya mencari pekerjaan itu sulit. Ternyata saya mencari sumber-sumber yang terpercaya dan legal, bahwasanya bisa mencari pekerjaan itu sampai ke luar negeri dengan cukup mudah asal kita mempunyai kemampuan. Itu yang pertama, kemampuan. Terus yang kedua adalah orang yang tepat, seperti itu. Jadi ini yang ada berhubungan dengan tenaga kerja di luar ya, di luar negeri sana. Jadi kita akan langsung ke sumbernya sendiri. Seperti apa, kok bisa sih sampai bisa kerja ke Nippon, ke Jepang. Arigatou gozaimasu. Itu. Nanda desu ka? Nani? Atau jangan cuma taunya ike-ike gitu kan. So, langsung aja ke sumbernya kita seperti apa. Nanti kita akan mengetahui kisah inspiratif ini seperti apa. Perkenalkan dulu dengan Mas siapa? Mas Tian. Mas? Tian. Tian. Iya. Oh, Mas Tian. Mas Tian, ceritakan dari awal kok bisa sampai punya pandangan bahwasanya saya harus kerja di Jepang ini. Seperti apa sih kisah awalnya? Dulu kan waktu kami SMK. SMK. Iya, di SMK Kelautan kan. Kelautan dan Perikanan dulu. Oke. Jadinya sekolah kami itu bekerja sama LPK yang menyalurkan tenaga kerja magang untuk ke Jepang gitu. Oke. Nanti setelah kami kelas 3, sebelum ujian akhir, itu kami biasanya dites. Dites untuk untuk seleksinya, Oke. untuk magang ke Jepangnya. Nah, nanti sekiranya kami lulus di sekolah, Oke. nanti akhirnya kami dipanggil lagi ke pusat pendidikannya Oke. untuk menjalani tes yang kedua Oke. gitu. Sebentar. Itu kelas 3 SMK Kelautan. Iya, SMK Kelautan. SMK Kelautan. Di mana itu? Dulu ada di daerah saya sih di Pulau Lombok. Di Pulau Lombok. Nah, setelah ikut tes untuk ikut tenaga kerja di Jepang, ada lulus atau tidak lulusnya nggak? Ada banyak yang nggak lulus. Kenapa itu? Ya biasanya terkendala di masalah fisik. Fisik. Nah, terus abis itu mempunyai penyakit bawaan, Oke. yang seperti itu tuh. Terus biasanya juga dilihat semangatnya, keinginannya untuk bekerja sebagaimana gitu. Oke. Ada ujiannya nggak? Ada. Seperti apa? Biasanya kami itu diuji dengan ujian ujian fisik, seperti itu. Oke. Seperti itu dan ujian mental. Ujian mental. Akademiknya? Akademiknya kurang lebih mungkin seperti ujian per minggunya gitu. Ujian per minggunya apa? Di akhir pekan, jadinya biasa di hari Sabtu itu ada ujian. Nah, di situ kita dapat nilai, Oke. dilihat di situ perkembangan kita seperti apa. Oh, berarti yang melakukan ujian itu dari pemerintah apa swasta? Dari LPK-nya langsung, LPK itu apa? Lembaga Pendidikan dan Kepelatihan. Oh, itu dari pemerintah toh? Iya. Dari pemerintah. Swasta sih. Swasta ya? Iya, dari swasta. Jadi setelah ikut pelatihan dan lulus, apakah dipungut biaya? Tidak. Tidak dipungut biaya? Dulu tidak. Dulu tidak. Ya. Sekarang Mungkin ya sekedarnya lah, tapi nggak sampai yang tembus puluhan juta seperti ini. Oke. Itu dipungut biaya dengan maksud apa itu? Untuk ongkos kah atau tiket pesawat? Biasanya sih untuk kayak kebutuhan kita lah di sana. Oh, harus karena memang di sana itu kebutuhan sebelum mendapat gaji, kita harus mempunyai kebutuhan hidup sendiri dulu ya. Iya, Oke. seperti itu. Terus caranya sobat-sobat Polri pengen tahu nih. Caranya seperti apa yang harus dilakukan Mas Tian ini
supaya bisa seperti Mas Tian ini? Apa sekolah SMK ini dulu atau apa dulu yang Mas Tian lakukan sampai bisa dikirim seperti itu, gimana itu ceritanya? Kalau saya sih mungkin lebih tepatnya antara beruntung dan nasib sih. Waktu dulu, dulu soalnya kebetulan SMK saya kerjasama dengan lembaga penyalur gitu, tenaga kerja magang ke Jepang gitu. Oh, ada tenaga kerja magang ke Jepang. Nah, saya mau tanya nih kalau boleh ya. Kemampuan nih yang akan disalurkan di sana itu untuk kemampuan Mas Tian sendiri apa? Iya, kurang lebih sesuai dengan jurusan Jurusannya Mas Tian? pelayaran perikanan sih. Pelayaran dan perikanan. Iya. Oh, berarti nanti di sana disalurkan yang berhubungan dengan pekerjaan antara pelayaran dan perikanan. Iya, seperti itu. Seperti yang kalian tadi ada 5 yang mau dikirim ya? Iya, Apakah sama semua? sama semua. Sama semua. Iya, sama semua. Berarti yang setelah ada lembaga swasta yang mau ngirim kalian ke sana, berarti yang bertanggung jawab atas pengiriman kalian ini adalah lembaga swasta tadi. Iya, seperti itu. Seperti itu. Apakah nanti setelah kalian bekerja di sana, apakah gajinya dipotong? Apa seperti apa? Setahu saya sih nggak ada pemotongan ya. Cuman apa namanya kayak seperti pajak yang di sana harus dibayar Ya, dan pasti. asuransi. Iya. Iya. Ya, namanya kita di luar negeri kan harus taat aturan yang di luar negeri juga ya. Seperti itu. Berarti dengan kata lain, apa yang Mas Tian lakukan ini karena memang pertama tadi semangat, mental, dan harus ada kemampuan. Itu yang pertama. Terus yang paling tidak kalah pentingnya adalah faktor keberuntungan. Kenapa bilang keberuntungan, Sur? Soalnya gimana ya, banyak yang berkeinginan pergi ke sana, Oke. cuman banyak juga yang gugur gitu. Kenapa? Apa penyebabnya? Ya Supaya Sobat Polri tahu. gimana ya, mungkin hasil nilai tesnya kali yang jelek atau mungkin karena fisiknya yang kurang. Seperti Oh, harus fisiknya juga kayak daftar-daftar polisi ya. ya kurang lebih seperti itu. Berarti tidak jauh seperti yang vlog yang saya buat sebelum-sebelumnya di Polda Metro Jaya, bahwasanya kita juga harus mempunyai fisik yang kuat dan pengetahuan yang mumpuni untuk bisa bekerja di luar negeri supaya nggak malu-maluin Indonesia juga. Benar, Ya. seperti itu. Oke Mas Tian, terima kasih kisah inspiratifnya sudah membagi kita dengan sobat-sobat Polri. Semoga ini menjadi suatu gambaran bahwasanya untuk mencari pekerjaan itu dibutuhkan juga pertama fisik, mental yang kuat, dan pengetahuan tentunya. Terima kasih sudah menonton kita di sini. Semoga ini menjadi kisah inspiratif buat semua sobat-sobat Polri. Terima kasih.